Pada episode sebelumnya, Komandan Satib didatangi oleh seorang kakek misterius bernama Ki Hideng. Dia ingin mengikuti sayembara penaklukan Pocong Duloh. Tidak tanggung-tanggung, Ki Hideng berencana untuk menggunakan kekuatan kuntilanak dari desa Balangandang. Kuntilanak itu terkenal dengan keganasannya yang sangat mengerikan. Bahkan, desa Balangandang sudah lama sekali ditinggalkan oleh penduduknya karena diteror oleh kuntilanak. Dulu, kuntilanak di desa Balangandang menculik anak-anak lalu membunuhnya satu persatu. Kuntilanak tersebut bernama Ngartasih. Dia bersarang di desa Balangandang, tepatnya di dalam sebuah sumur yang sudah kering kerontang. Tak ada satu orang pun yang berani masuk ke desa Balangandang karena mereka tahu kalau di sana ada kuntilanak yang sangat mengerikan. Komandan Satib sebenarnya takut saat Ki Hideng mengajaknya untuk mendatangi desa Balangandang. Tapi dia tak punya pilihan lain. Teror Pocong Duloh harus segera dihentikan. Maka malam itu juga mereka berangkat menuju desa Balangandang. Untuk menuju desa itu, mereka harus menempuh perjalanan selama kurang lebih 5 jam. Singkat cerita, Ki Hideng menyuruh rombongan untuk berhenti di pinggir jalan. Mereka semua turun dari mobil pickup. Satib dan anak buahnya mulai merinding saat melihat batang-batang pohon besar di pinggir jalan. Ki Hideng mengeluarkan golok dari serangkanya. Dia menebas semak belukar di pinggir jalan. Kedua bibirnya terus berkomat-kamit membaca mantra dalam bahasa Sunda. Sementara itu, Satib dan anak buahnya mengikuti Ki Hideng dari belakang. Mereka pun masuk ke dalam hutan. Selang beberapa saat, Komandan Satib baru sadar kalau yang sedang ia telusuri itu adalah sebuah pertigaan yang sudah tertimbun semak belukar. Ada bebatuan kecil yang tertata rapi di permukaan tanah. Hal itu menjadi sebuah petanda kalau dulu jalur ini digunakan warga untuk menuju desa Balangandang. Cahaya senter yang mereka pegang berayun-ayun di tengah kegelapan. Suara burung hantu dan anjing liar saling bersahutan membuat suasana semakin mengerikan. Dan tiba-tiba saja seorang aparat yang berada di barisan paling belakang menjerit dengan sangat keras. Dia ambruk, bola matanya putih semua. Urat lehernya menonjol. Kini dia meraung tak karuhan. Komandan Satib dan anggota lainnya panik. Mereka mencoba menyadarkan rekannya. Sementara itu, Ki Hideng malah berlutut sambil menundukkan kepala. Entah apa yang sedang ia lakukan. "Rek naon dari kadio," ucap si aparat. "Punten, maksud kaula kadia bade nyuhunkeun pitulung," ucap Ki Hideng. Dia tidak berani menatap wajah si aparat yang sedang kesurupan. Komandan Satib dan anak buahnya yang lain ikut berlutut karena mereka semua sangat ketakutan. Aparat yang sedang kesurupan tidak menjawab apapun lagi. Dia malah lari ke arah timur menerjang semak belukar. "Hei, mau kemana?" teriak Satib. "Biarkan saja," ucap Ki Hideng. Ki Hideng tahu kalau kawasan ini dipenuhi oleh demit. Percuma juga mengejar aparat yang sedang kesurupan itu karena dia tidak akan bisa selamat. Si aparat masuk ke dalam semak belukar yang lebat, lalu hilang begitu saja. Yang tersisa hanya tinggal Ki Hideng, Satib, dan 4 anak buahnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju desa Balangandang. Selang beberapa saat, tibalah mereka di desa Balangandang. Ada banyak sisa reruntuhan rumah yang dipenuhi oleh rumput liar dan ilalang. Mereka juga mendengar suara debur ombak laut dari kejauhan. Ternyata lokasi desa Balangandang memang dekat dengan pantai. Ki Hideng terus menebaskan goloknya dan menyingkirkan tumbuhan apapun yang menghalangi jalan. Ia menuju ke sebuah reruntuhan rumah. Rumah itu seperti bekas dibakar. Yang tersisa di sana hanya lantai dan bongkahan tembok yang gosong. Tak jauh dari reruntuhan, ada sumur tua yang mengering. Ki Hideng duduk sila di depan sumur. Sementara Satib dan anak buahnya semakin ketakutan saja. Mereka pernah mendengar kalau kuntilanak itu bersarang di dalam sumur. "Duduklah," pinta Ki Hideng. Mereka semua akhirnya duduk sila di belakang Ki Hideng. Ritual pun dilakukan. Ki Hideng membakar menyan sambil membaca mantra dalam bahasa Sunda. Lalu terdengarlah bunyi gemuruh dari dalam sumur, disusul dengan semburan asap kental yang menimbulkan bau busuk. Segera Ki Hideng berdiri. Dia meminta salah satu aparat untuk masuk ke dalam sumur. "Kau saja yang masuk," Satib menunjuk anak buahnya. "Saya tidak mau, Komandan." Si aparat malah menggelengkan kepala. Satib pun marah. Dia mendekat pada anak buahnya itu.
si aparat malah terus menentang. Dia tidak mau nasibnya sama dengan teman-temannya yang sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Kalau komandan tetap memaksa saya untuk masuk ke dalam sumur itu, saya mau berhenti saja dari aparat, ucapnya. Satib tidak melarang anggotanya itu untuk berhenti dari aparat pemerintah. Dia pun meminta senjatanya, lalu menyuruh si aparat itu untuk pergi. Dengan demikian, anak buah Satib yang tersisa hanya tinggal 3 orang saja. Ternyata Satib tidak membiarkan anak buahnya itu pergi begitu saja. Dia meraih senjata laras panjang, lalu menembak si aparat yang mengundurkan diri itu dari belakang. Dia pun tewas begitu saja. Wajah Satib sangat merah, penuh emosi. "Kalian mau mengundurkan diri juga?" tanya Satib pada 3 anggotanya yang tersisa. Mereka semua menggelengkan kepala. Walaupun mereka memegang senjata, para anggota aparat itu tidak punya nyali untuk melawan komandan Satib. Akhirnya, salah satu dari mereka turun ke dalam sumur tua. Dia dibekali gunting kecil. Ki Hideng menyuruhnya untuk menggunting beberapa helai rambut kuntilanak di dalam sumur. Si aparat itu perlahan turun ke dasar sumur menggunakan sebuah tali tampar. Sementara komandan Satib dan anggota yang lain menahan tali tersebut dari atas sumur. Setibanya di dasar sumur, ia melihat sosok kuntilanak yang sedang duduk sambil bersandar pada dinding sumur. Wajah si aparat dipenuhi keringat. Napasnya juga ngos-ngosan. Wajahnya ketakutan saat melihat sosok kuntilanak itu. Perlahan ia mendekati kuntilanak. Cahaya senter disorotkan pada tubuh kuntilanak itu. "Permisi, saya mau izin untuk mengambil rambut Nyai," kata si aparat. Kedua tangannya gemeteran. Perlahan dia pun menyentuh rambut kuntilanak. Rambut itu terasa kaku dan bau busuk. Dia sempat kesulitan mengguntingnya. Dan saat si aparat sedang berusaha menggunting rambut kuntilanak, tiba-tiba saja kuntilanak berdesis. Begitu desisnya, membuat si aparat kaget. Untung saja dia sudah berhasil menggunting beberapa helai rambut kuntilanak. Buru-buru dia naik ke permukaan. Namun sebelum ia berhasil mencapai permukaan sumur, tiba-tiba saja ada yang menarik kaki kirinya. Dia menoleh ke bawah. Ternyata itu adalah sosok kuntilanak. "Tarik talinya!" teriak si aparat. Segera komandan Satib dan anak buahnya menarik tali itu sekuat tenaga. Mereka berhasil mengeluarkan si aparat dari dalam sumur, tapi dalam keadaan yang mengenaskan. Kaki kirinya buntung seperti habis digigit binatang buas. Dia menjerit kesakitan sambil memegangi kakinya. Tampaknya komandan Satib tidak peduli dengan penderitaan anggotanya itu. Ia malah mencari rambut kuntilanak sambil merogoh kantong baju anak buahnya. Komandan Satib berhasil menemukan helaian rambut kuntilanak. Segera ia menyerahkannya pada Ki Hideng. Setelah itu, mereka pergi meninggalkan desa Balangandang. Anak buah Satib tinggal sisa 2 orang saja. Sementara si aparat yang kakinya buntung, ia meninggal di tengah perjalanan karena pendarahan. Keesokan harinya, Ki Hideng meminta Satib untuk menyediakan seorang perempuan yang nantinya akan dijadikan tumbal kuntilanak. Kata Ki Hideng, ritual penaklukan Duloh membutuhkan tumbal seorang wanita. Satib sempat bingung siapa yang harus ia jadikan tumbal. Lalu terpikirlah dalam benaknya untuk menangkap seorang perempuan gila yang sering berkeliaran di distrik Wajo. Perempuan itu sebenarnya masih muda, umurnya sekitar 28 tahun. Sudah 3 tahun ia menjadi orang gila karena diceraikan oleh suaminya. Wanita itu menjadi gelandangan di distrik Wajo. Pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, wajahnya kumal, badannya juga bau. Orang gila itu memang paling cocok kalau dijadikan tumbal. Walaupun tumbalnya orang gila, hal itu sah-sah saja. Satib menyuruh anak buahnya untuk mencari orang gila tersebut. Tentu tidak sulit bagi para aparat untuk menemukan keberadaan orang gila itu. Mereka menangkapnya lalu menyeret si orang gila ke gedung aparat. Kedua tangan dan kakinya diikat. Si wanita gila meronta-ronta. Dia tersungkur di halaman gedung seperti hewan hasil buruan. Tak lama kemudian, Satib dan Ki Hideng keluar dari gedung. Mereka akan langsung melakukan ritual tersebut. Di depan gedung itu ada sebuah dipan bambu yang sudah disiapkan Satib. Para aparat menggotong tubuh si wanita gila lalu membaringkannya secara paksa di atas dipan. Dia meronta-ronta sambil berteriak tak karuhan. Satib dan anak buahnya malah tertawa. Mereka seakan menikmati penderitaan si wanita gila. Setelah tubuhnya diikat pada dipan bambu, Ki Hideng pun mendekatinya. Dia kembali membaca mantra dalam bahasa Sunda.
Lalu Ki Hideng mengiriskan pisau pada permukaan perut si wanita gila. Perlahan darah pun keluar dari permukaan kulitnya. Si wanita gila berteriak tak karuan. Air mata membasahi pipinya. Dia tampak kesakitan. Darahnya membasahi dipan lalu menetes ke tanah melalui celah bambu. Dan saat itulah Ki Hideng mengeluarkan beberapa helai rambut kuntilanak lalu membasahi rambut itu dengan darah. Kemudian Ki Hideng menelan rambut kuntilanak itu. Si wanita gila masih sadarkan diri. Dia belum tewas, napasnya ngos-ngosan. "Kita apakan wanita ini?" tanya anak buahnya Satib. "Lepaskan saja di distrik Wajo," jawab Satib. Wanita itu pun dilepaskan kembali dalam keadaan perutnya yang terluka. Sementara itu di gedung aparat, Ki Hideng sedang menjelaskan tahapan untuk melenyapkan Pocong Duluh. "Aku sudah menelan rambut kuntilanak. Itu artinya aku sudah bisa mengendalikan kuntilanak itu. Jadi kau jangan khawatir. Serahkan semuanya padaku. Aku dan kuntilanak itulah yang akan melenyapkan Pocong Duluh," ucap Ki Hideng. Satib mengerutkan dahinya. Dia pun bertanya, "Kira-kira kau butuh berapa hari untuk mengalahkan pocong itu?" tanya Satib. Ki Hideng pun menjawab, "Malam ini aku akan bertarung dengan pocong itu. Tapi kau dan anak buahmu tidak usah ikut campur lagi karena kali ini sangat berbahaya," ucap Ki Hideng. Satib mengangguk-ngangguk. Dia mempercayakan semuanya pada Ki Hideng. Lelaki tua itu pun pamit dari hadapan Satib. Anehnya, selang 2 hari, tidak ada kabar dari Ki Hideng. Kakek itu hilang begitu saja dan tidak pernah menampakkan wujudnya lagi. Satib lupa menanyakan di mana rumah Ki Hideng sehingga dia tidak bisa menemukan keberadaan kakek itu. Dan di hari berikutnya, masalah baru mulai muncul di distrik Wajo. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja warga di distrik Wajo terserang wabah penyakit aneh. Mereka merasakan gatal yang sangat parah. Muncul bintik-bintik kecil di sekujur tubuh mereka. Semakin lama, bintik kecil itu mengeluarkan nanah yang sangat bau dan menjijikkan. Mereka semua sudah berobat ke balai pengobatan, tapi ternyata dokternya juga sedang menderita penyakit yang sama. Baik, mari kita lihat bagaimana kondisi si Satib. Saat ini, dia juga sedang menderita penyakit aneh tersebut. Sekujur tubuhnya dipenuhi bintik bernanah. Satib yakin kalau wabah ini adalah ulah Pocong Duluh. Dia harus segera melenyapkan pocong itu agar wabah penyakit ini berakhir. Warga berbondong-bondong mendatangi gedung aparat. Demo besar-besaran terjadi di gedung itu. Mereka menuntut para aparat agar segera membasmi Pocong Duluh di distrik Wajo. Ternyata para penduduk juga menduga kalau wabah penyakit itu disebabkan oleh Pocong Duluh. Sambil garuk-garuk badan, Satib dan anak buahnya keluar dari gedung. Wajah Satib meringis, menahan gatal dan perih di sekujur tubuhnya. Dia mencoba untuk menenangkan massa yang sedang berdemo. Mereka berteriak minta Pocong Duluh segera dibasmi. "Kami tidak tahan lagi hidup seperti ini. Segera basmi pocong itu," teriak salah satu warga. "Tangkap dan bunuh juga si Mahesa. Dialah yang sudah membangkitkan Pocong Duluh," teriak warga lainnya. "Mahesa sudah kubunuh," jawab Satib sambil garuk-garuk badan. "Bohong, kemarin aku melihat Mahesa di rumahnya sedang memandikan Pocong Duluh dengan darah," kata warga. Satib benar-benar kaget. Kenapa Mahesa bisa hidup kembali? Padahal dia sudah membunuh anak itu. Tanpa banyak omong lagi, Satib dan anak buahnya berangkat ke rumahnya Mahesa. Kali ini, para aparat itu berani mempertaruhkan nyawanya demi membunuh Mahesa. Tak butuh waktu lama, sore itu mobil aparat tiba di rumah Mahesa. Cuaca sedang mendung seperti mau hujan. Mereka langsung menerobos masuk ke dalam rumah Mahesa. Mahesa pun dengan mudah ditangkap lalu kedua tangannya diborgol. Satib menanyakan keberadaan Pocong Duluh, tapi Mahesa tidak mau menjawabnya. Dia malah tersenyum sinis sambil sesekali tertawa. Karena kesal, Satib menonjok wajah Mahesa. Darah keluar dari mulut anak itu. "Pocong yang kau pelihara itu sudah membawa wabah penyakit di distrik Wajo," bentak Satib. Ia pun memperhatikan tubuh Mahesa yang tampak sehat. Tubuh Mahesa baik-baik saja. Dia sama sekali tak tersentuh oleh wabah. Itulah kenapa Satib semakin yakin kalau Pocong Duluh lah penyebab dari wabah ini. "Dari mitos yang aku dengar, Pocong Duluh tidak pernah membawa wabah penyakit," kata Mahesa. "Halah, anak bajingan," bentak Satib sambil menendang punggung Mahesa.
Anak itu pun tersungkur, lalu Satip menembak kepala Mahesa dengan senjata laras panjang. Mahesa tewas, kepala belakangnya bolong ditembus peluru. Darah mengucur membasahi tanah. Namun kali ini, Satip dan anak buahnya tidak langsung mengubur Mahesa. Dia ingin tahu bagaimana cara si Mahesa bisa hidup kembali. Mereka terus memperhatikan mayat Mahesa yang terkapar di atas tanah. Dan beberapa saat kemudian, Satip sangat kaget saat melihat lubang peluru di kepalanya Mahesa perlahan tertutup dengan sendirinya. Mahesa kembali bernapas. Dia menarik napasnya dalam-dalam seperti orang yang baru saja selamat dari tenggelam. Melihat fenomena aneh itu, Satip dan para anak buahnya bergidik ngeri. Bagaimana bisa Mahesa hidup kembali? Apakah energi gaib Pocong Dulo sudah membuat anak itu sakti? Tanya Satip dalam hatinya. Setelah Mahesa hidup kembali, para aparat itu mengikat tubuh Mahesa pada sebatang pohon besar. Sekujur tubuhnya dipasangi dinamit. Satip ingin menghancurkan tubuh Mahesa agar anak itu tidak bisa hidup kembali. Setelah dinamit terpasang di tubuh Mahesa, para aparat itu menjauh dari batang pohon. Sebelum diledakkan, Mahesa malah tertawa terbahak-bahak sambil menatap para aparat itu dengan tatapan tajam. Pemantik dinamit pun ditekan dari jarak yang cukup jauh. Seketika saja terdengar suara ledakan yang sangat keras. Tubuh Mahesa hancur berkeping-keping. Kepalanya mental cukup jauh lalu menggelinding di atas tanah. Satip dan anak buahnya bersorak saat melihat tubuh Mahesa hancur. Dan beberapa saat kemudian tubuh Mahesa yang hancur itu merayap menuju kepalanya. Perlahan tubuh Mahesa kembali utuh. Kepalanya juga bergerak-gerak. Lantas Mahesa tersenyum mengerikan pada komplotan aparat itu. Dan entah dari mana datangnya. Yang jelas tiba-tiba saja muncul sosok Pocong Dulo yang berdiri di samping Mahesa. Pocong itu meraung mengucapkan kata getih. Bantai mereka, ucap Mahesa. Dengan secepat kilat, Dulo pun menghilang begitu saja. Ternyata pocong itu sudah ada di atas kepala para aparat. Dengan panik, mereka menembaki Pocong Dulo. Namun sayangnya, tak ada satu peluru pun yang mampu menembus tubuh Dulo. Satip lari terbirit-birit menuju mobil pickup. Ia langsung tancap gas. Satip tidak mau dimangsa oleh pocong itu. Sementara anggota lainnya masih berusaha menembaki Dulo. Jelas, mereka semua dibantai oleh Pocong Dulo. Ada yang terkena ludah pocong sampai kepalanya melepuh lalu tewas di tempat. Ada juga yang diterkam sampai isi perutnya keluar semua. Si Mahesa malah tertawa-tawa melihat kejadian itu. Ia sangat puas saat melihat para aparat mati satu persatu. Perlahan Mahesa masuk ke dalam rumahnya sambil terus tertawa. Mungkin kalian semua bertanya-tanya, kenapa Mahesa ingin sekali menjaga Pocong Dulo? Anak itu sebenarnya tidak ada niatan menjadi orang kaya atau menjadi orang yang sakti. Dia hanya merasa sama dengan Pocong Dulo. Asal teman-teman tahu, 3 tahun yang lalu Mahesa pernah jatuh ke dalam jurang di kawasan Lorong Agung. Tidak ada yang mau mengangkat tubuh Mahesa karena jurang itu sangat dalam. Tubuh Mahesa juga tidak terlihat. Warga yakin kalau Mahesa pasti sudah tewas. Namun pada kenyataannya Mahesa berhasil hidup kembali. Tengkoraknya yang pecah kembali utuh dan saat itulah ia sadar kalau dirinya memiliki ajian Pancasona. Bisa jadi ajian itu adalah warisan dari nenek moyangnya. Mahesa sangat menyukai mitos tentang Pocong Dulo karena dalam mitos itu Dulo diceritakan sebagai sosok lelaki yang punya ajian Pancasona. Maka dari itulah saat Mahesa menemukan Pocong Dulo di pinggir rel kereta api, ia langsung ingin menjaga Pocong Dulo. Baiklah, mari kita kembali ke cerita inti. Wabah aneh yang melanda penduduk distrik Wajo semakin menyebar ke wilayah lain. Satu persatu, desa dan kota yang dekat dengan distrik Wajo mulai terpapar wabah aneh itu. Tampaknya wabah penyakit itu dapat menular dengan sangat mudah. Dan desa Reban tak luput dari serangan wabah mengerikan itu. Penduduk di desa itu mulai terpapar. Untung saja Raka dan Geni masih aman. Mereka masih sehat walafiat. Sore itu, Geni sedang duduk di atas kursi kayu yang reot.
Dia menyalakan TV hitam putihnya. Muncullah berita tentang kekacauan di distrik Wajo. Banyak orang berdemo di depan gedung aparat. Ada juga yang sedang membakar petokoan Tionghoa. Keadaan di sana sangat kacau. Si pembawa berita mengatakan kalau wabah yang terjadi saat ini disebabkan oleh kutukan pocong duloh. Pocong itu dipelihara oleh seorang pekerja tambang yang saat ini masih buron. Asal kalian tahu, aparat sudah membakar rumah Mahesa, dan saat ia disergap untuk kesekian kalinya, Mahesa dan pocong duloh menghilang entah kemana. Geni mematikan TV-nya. Dia berjalan menuju dapur untuk menghampiri Raka. Tampaklah Raka sedang berkemas. Ia memasukkan pakaian dan makanan secukupnya ke dalam kain warna hitam. Kain itu lalu digulung hingga membentuk buntelan. "Ayah mau kemana?" tanya Geni. "Ke distrik Wajo," ucap Raka. Bersambung.